cryptocurrency itu bisa bikin kamu kaya. Cryptocurrency itu easy money gitu. Lo kalau mau kaya main cryptocurrency, bohong. Ya kamu karena itu uang dingin ya kamu biarin aja, kamu injetin aja uangnya. Jadi kalau aku jujur-jujuran aja ya, risk untuk trading di cryptocurrency itu untuk semua trading sih. Misalnya kalau aku dulu kan trading di forex sama di crypto kan, itu sama sih. Maksudnya itu kemungkinannya ya kita main itu udah secara probabilitas lah. 90% orang loss. Halo Kak Feli, selamat malam. Halo, Halo, selamat malam malam. Kak. Apa kabar Kak malam hari ini? Ya baik. Kamu gimana? Alhamdulillah baik juga Kak, sama. Kita kemarin baru ngobrol-ngobrol ya Kak, ketemu lagi hari ini untuk ngobrol-ngobrol lagi. Oh iya, untuk teman-teman semua yang nonton, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar tentang investasi untuk di dunia kripto. Untuk teman-teman yang masih beginner atau pemula nih, sama Kak Feli ini sudah banyak pengalaman di dunia kripto. Kalau boleh tahu Kak Feli udah berapa lama nih Kak untuk terjun di dunia kripto sendiri? Kalau terjun di dunia kripto sendiri itu, kalau aku sih udah dari 2017. Itu berarti pada saat kripto itu baru-baru mulai booming lah ya, nggak booming juga, kayak orang Indonesia mulai melek lah tentang kripto. Tapi itu pun juga belum kayak sekarang. Gitu belum se-booming sekarang ya Kak? Iya, maksudnya masih yang tahu mungkin masih segelintir lah orang-orang yang udah mulai melek gitu lah tentang dunia cryptocurrency ini gitu, tentang cryptocurrency gitu. Berarti kurang lebih udah 5 tahun ya Kak di dunia kripto? Iya udah 5 tahun. Udah naik turun ya Kak, udah ngerasain naik turunnya di dunia kripto, segala macam analisis teknikal segala macam udah ngerasain ya Kak. Udah dari yang dulu pikir kripto itu kayak main asal-asalan, yang anggapnya udah kayak kalau asal pasang itu kan bisa dibilang kayak main judi ya, kayak gitu, sampai udah bener-bener yang ternyata tuh kripto itu bukan judi gitu loh. Kita bisa analisa secara teknikal, secara fundamental, yang kayak gitu. Nah itu sih akhirnya belajar pelan-pelan sih, akhirnya tahu ternyata itu bisa dilakukan secara teknikal dan fundamental gitu kripto itu. Mantap sekali. Kak Feli sampai sekarang berarti masih jadi trader dan investor aktif kan ya Kak? Aktif. Masih aktif ya sampai sekarang? Ya, sampai sekarang. Oke. Nah, Kak Feli, kira-kira aku mau mulai nanya-nanya nih. Kalau kripto sendiri itu tuh sebenarnya tuh apa sih Kak? Kayak gimana sih Kak caranya kripto tuh sebenarnya tuh apa gitu loh? Oh, kalau kripto sendiri itu kan namanya cryptocurrency ya. Berarti dia itu adalah currency itu kan bisa dibilang itu adalah mata uang. Berarti kalau cryptocurrency itu adalah mata uang digital gitu. Kalau dulu itu tuh pertama kali kita mulai dari kayak BTC lah. BTC itu kan pertama kali itu kan dia itu adalah koin dari koin game kan awalnya. Ternyata nggak nyangka si BTC ini bisa sampai kayak booming kayak sekarang. Dan ternyata dia sekarang bisa jadi mother of coin. Awal mulai BTC itu ya dia adalah koin game gitu. Dan harganya dulu masih murah banget. Masih di bawah $1 bahkan ketika awal-awal. Cuman ternyata kan orang nggak sangka ternyata itu bisa menjadi sebuah mata uang gitu. Nah setelah BTC ini akhirnya muncullah berbagai macam mata uang cryptocurrency yang lain itu. Jadi di dalam kripto itu kripto tuh ada banyak mata uang ya Kak jadinya? Oh banyak banget. Itu dalam kripto itu tuh bisa dibilang kalau sekarang ya total koinnya itu kan kita sebenarnya koin kan. Kalau di kripto itu total koinnya sendiri aja udah jutaan. Ada berbagai macam ya Kak di dalam situ. Banyak banget. Dan setiap hari ada aja koin baru muncul gitu. Dan koin baru ini ya koin-koin yang belum tentu benar maksudnya gitu. Tapi kalau BTC sendiri kenapa BTC? Maaf Kak, di aku ada agak sedikit lagging ya tadi, jadi agak kepotong. Kalau misal BTC sendiri tuh Bitcoin ya Kak, mata uang Bitcoin ya, benar ya? Yes, mata uang Bitcoin, benar. Oke. Boleh Kak, mungkin dilanjut lagi Kak tadi soal BTC ini. Kalau BTC yang biasanya kalau misalnya orang itu kan taunya kenapa BTC itu disebutnya mother of coin, karena kan BTC itu dia adalah awal permulaan dari koin ini, dan ketika BTC itu harganya naik atau turun itu tuh dia bisa mempengaruhi seluruh mata uang cryptocurrency ini. Makanya disebutnya dia koin gitu.
Oke. Jadi sekarang ini yang masih on top of the top itu ibaratnya si Bitcoin ini ya Kak, di mata uang cryptocurrency dari di antara jutaan koin yang ada. Betul. Dia pasti karena sebutannya mother of coin. Jadi dia benar-benar yang ya number one-nya lah ya. Gitu. Permulaan koinnya lah. Oke. Nah, kalau misal kita sebelum masuk ke dalam bahas tentang gimana cara kita invest di kripto nih Kak, aku tuh pernah dengar kalau misal kita mau investasi, mau trading itu kita harus pakai uang dingin ya Kak, atau uang yang kita nggak pakai untuk kehidupan sehari-hari ya. Nah, kalau misal money management yang baiknya itu gimana sih Kak sebelum kita mulai investasi? Kalau money managementnya baik ya benar itu. Maksudnya kita harus selalu pakai uang dingin. Apa sih uang dingin itu? Ya uang yang bukan kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Dimana kalau misalnya dalam investasi itu disarankan setidaknya tuh maksimal dari uang kita itu 10-20% dari total aset kita itu kita bisa pakai untuk investasi. Maksimal 20% gitu. Kalau misalnya udah, karena kenapa? Karena investasi itu kan apalagi untuk kayak cryptocurrency itu adalah suatu hal yang high risk high return gitu. Jadi ketika harganya itu bisa anjlok banget dan kadang bisa dapat profit gede banget gitu loh. Jadi ketika kalau kita pakai uang panas, tentunya ketika harga itu lagi turun, otomatis kita jadi deg-degan. Dan biasa orang pada cut loss. Otomatis dan mempengaruhi mental juga ya Kak? Mempengaruhi mental otomatis. Karena kan kalau trading itu yang dipengaruhi itu adalah mental kita gitu. Jadi kita nggak boleh main gitu pada saat mental kita lagi jelek, itu juga disarankan untuk trading kayak gitu kan. Terus pokoknya kita harus berusaha untuk mental kita tuh stabil ketika kita trading. Karena ketika mental kita nggak stabil, itu kemungkinan besar ya bisa dibilang 80% loss lah kayak gitu. Dan kalau kita pakai uang panas yang tadi itu, misalnya kayak tiba-tiba ada kebutuhan, ternyata grafik lagi turun, lagi anjlok 50% gitu. Ya mestinya kalau kita tadinya pakai duit dingin, kita maksudnya mikir oh ya udahlah tahan dulu aja gitu kan, itu investasi gitu, toh bukan duit panas maksudnya gitu, kita juga naik lagi gitu, maksudnya kita bisa berpikir kayak gitu. Jadi kita lebih lebih santai aja. Tapi kalau misalnya itu udah uang kebutuhan sehari-hari dan kita lagi butuh banget, ya otomatis ketika grafik itu lagi anjlok banget kita akan cut loss gitu. Dan jatuhnya nyangkut ya Kak jadinya? Jatuhnya bukan nyangkut sih, lebih tepatnya kita cut loss jadinya gitu. Karena kan udah, kalau nyangkut itu kita bisa bilangnya itu disebutnya itu adalah floating nyangkut. Jadi floating loss, antara floating loss atau floating profit itu ngegantung. Kalau masih floating berarti kita tuh belum membuat transaksi itu, kita belum ini. Jadi kalau misalnya kayak di mata uang cryptocurrency itu kita kayak beli koin gitu. Ini kayak sistemnya itu kayak jual beli sih sebenarnya. Jadi kayak misalnya gini, kalau aku kasih gambaran itu kayak misalnya kita jual beli baju lah misalnya gitu kan. Sekarang aku beli baju harganya misalnya 5.000 gitu. Ternyata baju yang aku beli ini tiba-tiba jadi tren banget. Orang pada cari dan ternyata ini barang langka gitu. Ya udah, dari harga pasaran itu tiba-tiba dari 5.000 tiba-tiba naik jadi 10.000. Nah, ketika harga itu 10.000 aku jual, berarti kan aku dapat profit 5.000. Kira-kira sistemnya seperti itu kalau di cryptocurrency ya. Jadi seperti kita beli barang, jual beli barang gitu. Nah, tapi ketika kalau misalnya ternyata baju yang aku beli itu adalah baju yang misalnya aku udah beli 5.000 gitu kan. Ternyata baju itu misalnya barang yang maksudnya kurang kualitasnya nggak bagus gitu kan. Ternyata aku ditipu gitu. Ternyata harganya bukan 5.000, ternyata meski harganya cuma 1.000 gitu. Ya udah, karena aku ketetet, ya udah aku jual aja. Ya otomatis aku loss 4.000. Sistemnya kayak gitu kalau di cryptocurrency. Kita jual beli, tapi itu kalau di spot. Jadi kalau di cryptocurrency ada dua macam, satu di spot, satu di futures. Futures itu kayak like kamu main forex. Dia kayak buy and sell sistemnya, dan itu dia cepet banget. Dia pakai ada namanya apa ya? Ada sistem lot gitu. Tapi kalau di spot itu dia beda. Di spot itu kita main itu tuh kita kayak like kita beli barang gitu loh. Berapa harga koin itu sekarang, misalnya kau punya duit 1 juta, terus harga koinnya lagi 2.000, ya udah 1 juta bagi 2.000, itu duit, itu koin yang kau punya. Ketika koin itu harganya naik, ya otomatis itu menjadi selisihnya itu akan menjadi profit kamu gitu. Oke, jadi dari selisih harga ya Kak untuk nentuin profit dan loss-nya ya? Yes, betul, dari selisih harga itu.
dari sisi harga. Kalau misal untuk transaksi di market kripto itu ada jangka waktunya nggak Kak? Atau dia 24 jam itu on terus Kak? Kalau di market kripto itu nggak ada batas waktu, jadi dia 24 jam itu dia on terus. Dan itu setiap hari, dari Senin sampai Minggu. Dan grafiknya gerak terus ya Kak, 24 jam itu ya berarti ya, sama 24 jam. Betul. Grafik wah, luar biasa, makanya itu penting banget untuk maintain mental sebelum kita terjun ke market ya Kak ya, karena dia 24 jam bisa naik turun terus ya. Betul. Dan kalau udah biasa kita secara teknikal ya kita nggak akan ngeliatin grafik itu terus-terusan. Karena semakin kita ngeliatin grafik itu terus-terusan, mental kita makin keganggu sih. Gitu. Malah jadi impulsif ya. Betul, impulsif. Jadi kalau pertama kali kita baru main pemula, bisa kita bilang newbie, itu pasti entah kenapa tuh grafik tuh kayak ada setan. Jadi tuh kayak pengen ngeliatin itu terus gitu. Itu kayak menarik aja gitu, kayak pengen ngeliatin terus gitu. Tapi semakin kamu ngeliatin grafik itu, mental kamu makin terganggu sebenarnya. Karena grafik itu kan dia akan naik akan turun. Ketika kalau grafik itu naik, mental kamu akan mikir, oh grafiknya naik nih, gitu kan. Apakah profit aja ya? Gitu, maksudnya kayaknya dijual aja gitu ya. Jual aja gitu kan, gitu. Tapi kok kayaknya masih kurang nih, gitu. Tapi waktu pas lagi aku udah gambar lagi, mestinya bisa lebih tinggi lagi grafiknya. Mestinya sampai titik ini nih kalau sesuai dengan gambar secara teknikal, secara gambar yang aku tadi bikin, gitu kan. Tapi karena kamu liatin terus, kamu jadi deg-degan. Nanti kalau ya udahlah udah profit dikit ini, bisa udah untung dikit ya udahlah daripada rugi. Akhirnya kamu cut profit. Ternyata dia benar sesuai gambar kamu. Grafiknya mencapai titik yang sesuai gambar kamu, yang sesuai analisa pertama kamu gitu. Pasti kan kamu akan kesel gitu kayak kenapa tadi gue liatin terus grafiknya, mestinya kan nggak usah, mestinya ya udah, maksudnya tinggalin aja, maksudnya kayak gitu kan, tungguin aja, nanti juga dia, maksudnya kan kalau kita udah percaya gambar kita bener, kita pede ya udah gitu, lepas aja udah gitu. Itu kalau untuk secara sisi profit. Tapi kalau secara lagi loss, kita juga mentalnya terganggu, waduh kok grafiknya makin turun nih, ini gimana nih, ini bakal naik lagi nggak, aduh gimana ya, udahlah apa udah loss sekian persen nih gitu, apa cut loss aja maksudnya. Jadi terus aduh stres juga ya, maksudnya nih padahal duitnya misalnya apa ya, kalau main pakai duit panas ya, lalu misalnya duitnya nih misalnya buat ini nih, buat beli makan atau buat bayar apa gitu, kok jadi kepake ya, aduh malah lagi loss nih, gimana, ya udah cut loss aja deh daripada habis. Ternyata habis di cut loss grafiknya naik balik arah, kan kayak gitu, biasanya begitu. Benar. Aku udah banyak sih Kak dengar cerita-cerita kayak gitu ya, untuk apalagi untuk pemula-pemula. Jadi penting banget ya Kak sebenarnya untuk kita maintain mental sih sebenarnya, mentally ya Kak yang paling penting itu. Dan juga kita harus tahu cara analisis yang tepat ya Kak, untuk biar kita juga nggak mantengin si grafiknya itu terus ya Kak ya, harus pintar analisisnya ya berarti ya. Ya itu benar, harus pintar analisis sama pintar, ya itulah maksudnya fundamental. Technical dan fundamental harus dipakai di dalam cryptocurrency. Nah Kak, tapi nanti nih aku akan nanya-nanya lebih banyak lagi tentang analisisnya. Cuma aku penasaran dulu nih, gimana sih cara kita mau investasi di kripto? Jadi entah aku mungkin harus download aplikasi kah, harus login kah, atau gimana sih Kak step by stepnya kalau kita mau investasi di dunia kripto? Kalau investasi di dunia kripto itu, kalau di Indonesia itu ada namanya Indodax gitu. Paling di situ sih gitu, maksudnya dari aplikasi ya, dari segi aplikasi kalau aku sih pakainya Indodax gitu, karena itu kan udah ada OJK sama Bapepti ya gitu. Jadi terawasi ya Kak? Terawasi ya, jadi caranya ya tinggal ini aja sih, tinggal download si platformnya, kamu mau platform apa, terus udah gitu tinggal sign up, masukin email, isi data diri, sama kamu masukin identitas kamu, foto sama identitas, seperti kayak kamu daftar di bank kali ya, kayak gitu, daftar di bank yang itu kan sekarang kayak gitu kan, sistemnya kayak gitu. Terus kamu tinggal deposit aja, kamu transfer uangnya dari kalau di Indodax itu dia ada pilihan-pilihannya tuh, dari misalnya ada virtual BCA, virtual Mandiri, virtual Permata, dia juga kasih tahu cara masukin duitnya gimana, transfer uangnya gitu kan. Ya udah tinggal ikutin aja instruksi di situ. Nanti setelah akun kamu udah kebikin nih di Indodax sih, udah kekonfirmasi, kamu tinggal transfer uang aja di situ. Ya sesuai dengan kapasitas kamu gitu. Dan kalau main uang di situ, saran aku itu adalah apa ya? Masukin uangnya itu tuh ya seberapa besar kamu tuh rela uang kamu hilang. Selalu begitu sih. Jadi kalau kamu, itu kan setiap orang kapasitasnya beda-beda ya.
Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang 10.000 marah, ya udah jangan main 10.000, main aja misalnya 5.000. Ada yang main 100.000 marah, ya jangan main 100.000, mainlah di bawah 100.000, kayak gitu. Jadi itu sih maksudnya, jangan pernah masukin uang itu di mana ketika kamu sampai hilang itu kamu marah atau kamu stres. Anggap aja ini kayak uang yang ya udah kalau misalnya naik enggak gitu. Maksudnya itu uang dingin lah, bener-bener uang dingin banget gitu, supaya nggak stres ya. Jadi setelah akun di aplikasi itu jadi, kita udah bisa langsung trading ataupun investasi online ya Kak? Langsung gitu ya? Langsung udah bisa terjun ke market ya setelah akunnya jadi? Betul, langsung bisa terjun market. Jadi setelah kamu transfer uang, ya udah nanti uangnya masuk. Kalau Indodex itu bentuknya IDR kan, dia ada dua, IDR dan USDT. Jadi ada koin-koin IDR sama koin USDT kalau di situ. Nah, koin USDT itu apa? Koin USDT itu berarti kamu mesti beli dulu dari rupiah kamu tukar ke koin USDT, baru kamu nanti bisa beli koin USDT itu. Tapi kalau koinnya dalam bentuk IDR, kan jadi kan ada kalau di Indonesia itu misalnya kayak ada BTC garis miring IDR. Nah, kalau itu kamu bisa beli tuh si BTC itu karena dari IDR ya. Tapi kalau kamu itu tulisannya BTC garis miring USDT, kamu masih tukar dulu ke USDT. Rupiah kamu tukar koin USDT, baru kamu bisa beli BTC dalam bentuk USDT itu. Itu sih. Oh, oke. Jadi satuan ininya ya Kak, dolar atau rupiah gitu ya kayak belinya ya? Ya benar, dolar atau rupiah. Oke. Nah, kalau misal sebelum mulai trading itu kan penting banget ya Kak buat kita bikin trading plan ya Kak ya? Selain pakai uang dingin, kita juga harus punya trading plan ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang nonton ini kan belum ngerti nih Kak, trading plan tuh apa? Mungkin boleh dijelasin nih Kak, trading plan tuh apa sih Kak? Jadi kalau trading plan itu adalah kayak kita tuh kayak apa ya? Kita tuh kayak merencanakan lah trading ini gitu. Misalnya karena dalam trading itu kan sebenarnya kan ada kayak beberapa lah, maksudnya kayak untuk kita supaya trading itu apa yang perlu dipersiapkan gitu kan. Kayak misalnya pertama money management, itu yang tadi aku bilang itu mesti pakai uang dingin, nggak boleh pakai duit panas. Terus habis itu kamu kalau misalnya kamu trading, misalnya kayak kamu tradingnya misalnya di futures ya, kita ngomong trading di futures bukan di spotnya, itu kamu tentukan itu berapa besar ya uang yang bakal kamu mau cut profit atau kamu cut loss, itu berapa persen gitu, kamu harus pasang cut profit dan cut lossnya. Itu yang disebut money management gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu main di spot, ya itu kamu ya antara kamu tentukan, misalnya kayak ya udah deh kalau misalnya udah loss sekian persen udahlah gua cut loss aja, atau udah profit sekian persen udah gua cut profit aja gitu. Atau ya kamu karena itu uang dingin ya kamu biarin aja, kamu injepin aja uangnya gitu. Itu kalau main secara di spot, itu untuk money management. Yang kedua, kamu harus baca berita. Itu berita, lihat di Twitter, di YouTube mengenai koin yang akan kau beli itu. Misalnya kamu pengen beli BTC gitu kan, kamu harus cari tahu BTC itu tuh sekarang ini beritanya lagi ke arah mana gitu. Apa aja yang bisa menyebabkan si BTC ini harganya turun dan harganya naik. Karena kan kalau kripto itu kan sebenarnya itu kan dari benar-benar harga pasar banget, dari jual beli pasar banget, marketnya itu benar-benar ada market gitu. Dan itu pun market itu bisa terjadi karena salah satunya itu dari secara fundamental, secara berita gitu loh. Misalnya kayak contoh lagi perang kayak gitu, itu bisa mempengaruhi si mata uang ini gitu loh. Atau misalnya si cryptocurrency misalnya diterima di negara mana, dilegalkan, nah itu juga akan mempengaruhi. Jadi orang percaya, orang akan beli misalnya si cryptocurrency ini, orang akan beli cryptocurrency, otomatis ya ini supply demand kayak gitu. Jadi harganya akan naik karena kan orang banyak yang cari kan kayak gitu. Itu juga kita mesti lihat dari segitunya. Terus udah gitu, yang ketiga itu mental, itu yang penting itu adalah mental. Jadi mental itu kita tuh nggak boleh lagi jelek, atau kita lagi sedih, atau kita lagi kondisi yang nggak bagus lah gitu. Karena trading itu benar-benar bisa dibilang 90% itu main mental. Jadi kalau mentalnya emang nggak kuat, mendingan gak usah trading. Kalau nggak pasti stres. Ini maksudnya bener-bener stres banget, apalagi melihat grafik itu yang terus bergerak gitu. Jadi ya itu mental itu mesti disiapin banget sih untuk trading gitu kan. Terus habis itu management udah, secara teknikal udah, fundamental udah, mental udah. Ya paling itu sih yang paling dasar sih gitu. Sama baca grafik,
gitu. Kita kan bisa dari secara grafik itu kalau kita emang udah biasa trading, kita tahu grafik itu arahnya kemana gitu. Maksudnya dan kita pun main itu kan juga ada, kalau di dalam trading itu kan ada apa sih, ada jam-jamnya lah, ada per 5 menit, 15 menit, 30 menit, per jam, 1 jam, per 4 jam, per 1 hari, per 3 hari, per satu minggu kayak gitu, 1 bulan. Ya itu kita baca gitu. Kita baca grafiknya itu sih. Tapi kalau aku sih biasa sih mainnya per 4 jam, per 1 hari, grafik yang aku baca ya, itu per 4 jam, per 1 hari, per 3 hari, sama per 1 minggu, sama per 1 bulan gitu. Tapi pertama aku akan baca per 4 jam dulu. Jadi nggak all the time aku baca grafik. Oke Kak. Berarti kalau misal tadi yang aku tangkap dari Kak Feli omongin ya, untuk kita analisis si grafik itu kan berarti ada 2 ya Kak, dari technical dan juga fundamental ya Kak. Kalau technical itu kan dari grafik ya, kalau fundamental itu dari lebih ke background koinnya ya, kayak dari berita dan lain sebagainya ya. Nah, kalau misal aku penasaran deh Kak, kalau misal dari grafik itu ada kayak jenis-jenis grafiknya nggak sih Kak? Kayak mungkin kan ada grafik yang emang grafik koinnya ini bentuknya naik turun gitu, atau mungkin ada yang memang dia akan turun dulu sampai ke resistance baru dia akan naik lagi sampai di top kayak gitu. Kira-kira ada nggak sih Kak? Kalau untuk dari grafik sendiri ya, gimana ya? Kalau untuk dari grafik sendiri itu sih, kalau misalnya tadi aku sih agak bingung nih, maksudnya kayak naik turun itu maksudnya gimana ya? Yang tadi kau bilang. Maksud aku kayak ada polanya nggak Kak? Itu polanya pola. Maksud aku. Iya, polanya. Kalau pola sendiri sih itu ya apa ya? Kalau koin-koin yang untuk koin-koin kayak BTC, ETH gitu, yang itu udah besar bisa, ya Kak? Ya udah besar gitu lah. Itu kita bisa gambar sih. Kita bisa, itu ada polanya sebenarnya. Maksudnya jadi apa namanya? Kalau aku sih biasanya pakainya sih secara Fibonacci. Oke. Gitu.
main di shitcoin ini dengan jumlah uang tuh yang besar gitu kan. Karena kemungkinan besar rakpul gitu koin ini. Rakpul itu apa sih? Rakpul itu koinnya hilang dari peredaran gitu. Kayak contoh baru-baru ini kayak ada satu koin namanya Squid Game. Nah, jadi si Squid Game ini waktu itu tuh dia jadi waktu itu kan lagi terkenal banget tuh tentang koin Squid Game kan. Ya? Tentang film Squid Game. Ternyata ada yang bikin koin Squid Game ini. FOMO lah. Gitu. Terus udah gitu ya udah orang pada invest lah tuh beli. Jadi waktu pas lagi dia baru opening itu tuh dia harganya naik gila-gilaan lah si Squid Game ini gitu kan. Karena demand-nya tinggi ya Kak? Dimainin juga sih biasanya sih sama orang pembuatnya sih gitu. Terus udah gitu mainin grafiknya tinggi, orang pada beli, baru seminggu atau 2 minggu pokoknya hilang dari peredaran. Jadi duit semua orang hilang dari koin itu gitu. Makanya kenapa orang biasa kalau main udah di shitcoin gitu, itu pasti main uangnya nggak terlalu besar gitu. Tapi ada orang juga yang mainnya besar sih. Itu pun juga kalau shitcoinnya udah masuk ke udah masuk ke platform yang emang udah lumayan besar lah. Itu kayak misalnya kayak ada Huobi, Lbank, Bitmart yang kayak gitu-gitu. Itu kan biasa banyak shitcoin juga di situ kan. Tapi biasa yang udah masuk ke sana tuh di shitcoin tuh yang udah kayak teraudit gitu lah, yang udah dipilih lah dari jutaan shitcoin itu udah dipilih. Jadi baru bisa masuk ke platform itu. Gitu. Nah, biasanya kalau orang udah masuk ke platform bisa main besar di situ. Berarti shitcoin saking kecilnya koinnya ya, nilai koinnya kecil banget ya, 0,00000 itu ya. Makanya dia disebut shitcoins gitu ya. Disebut shitcoin itu dan juga kayak koin-koin tuh yang kayak belum tahu fungsinya apa sih. Gitu loh. Maksudnya nih apakah benar nih sesuai janji dia ke depannya begitu. Ya kan kayak ada misalnya kalau dalam koin itu dia kata-katain kan ke depan dia mau bikin apa gitu kan. Misalnya dia mau bikin platform atau dia misalnya untuk sumbangan atau untuk membantu binatang kayak gitu-gitu. Terus misalnya dia udah sampai kemana sih, fase mana dia gitu. Nah kadang kan orang banyak yang jual janji manis doang buat nipu, makanya dibilang shitcoin. Kalau misalnya itu benar-benar sampai hilang, maksudnya nggak jelas gitu loh, koinnya masih nggak jelas gitu loh, yang nggak tahu isinya nggak jelas gitu ya Kak. Iya, ini bener apa enggak sih? Ini bener nggak sih? Ini kedepannya bakal bener nggak sih yang apa yang kata-kata dia? Oh, oke. Berarti kan kalau misalnya kayak gini kan masih banyak juga ya kayak yang kejebak di scam-scam kayak gini ya Kak. Apalagi untuk memulai ya masih rawan banget ya untuk kejebak di scam kayak gini. Banyak. Kalau misal dari Kak Feli sendiri, ada nggak sih Kak cara untuk seenggaknya meminimalisir resiko kita untuk kejebak sama scam-scam di kripto kayak gini Kak? Sebenarnya kalau untuk kejebak di scam di kripto itu pertama ya itu, maksudnya kayak kalau misalnya emang kan kalau kayak kemarin nih ada nih yang mengatasnamakan kripto ya, gitu trading katanya robot apa sih, ya kayak gitulah gitu. Terus dimana katanya waktu kemarin itu sempat tuh yang lagi Bitcoin segala semua koin lagi hancur habis-habisan, terus mereka klaim katanya mereka tetap profit. Nah itu udah pasti aneh sih gitu loh, maksudnya dia dapat profitnya dari mana, apalagi mereka bilangnya mereka main secara spot atau futures gitu. Jadi aneh, nggak mungkin kalau dia main secara spot profit, karena grafiknya itu dia arahnya benar-benar begini gitu. Dimana dia ya Kak grafiknya? Iya, grafiknya makin turun gitu, dari titik atas dia ke bawah secara grafik waktu itu. Gimana dia dapat profit dari situ? Karena secara perharian pun kalau ditunggu besok itu makin turun secara grafik gitu, itu udah aneh gitu. Terus yang kedua kalau untuk meminimalisir kayak tentang tadi yang kayak rakpul misalnya, itu kan bisa dijelaskan lah gitu ya, kita harus cari tahu dulu tentang koin ini latar belakangnya gimana gitu. Kalau aku sih biasanya sih beli koin yang shitcoin sih aku belinya yang udah masuk ke platform. Aku nggak mau belinya di kayak ada namanya kan Trust Wallet kan, wallet ya nanti kita bisa belinya itu di PancakeSwap. Kalau di PancakeSwap biasa aku nggak mau beli gitu. Aku biasa belinya kayak udah masuk platform aja, karena kalau di PancakeSwap itu kan dia nggak semua koin sampah, semua koin shitcoin itu bisa masuk ke situ, apa perlu diaudit. Jadi setiap hari banyak koin baru dari sana tuh. Oke. Dan itu pun paling banyak kecil aja lah kalau mau main, 10
$10 maksimal. Kayak gitu. Terus sama jangan percaya sama orang yang suka flexing ya. Paling gitu sih. Yang kalau selalu semakin sering flexing, semakin banyak tipunya gitu. Maksudnya jadi mendingan, karena biasa kalau kayak udah banyak kan trader itu nggak mau terlihat sih. Kalau benar real trader ya, males terlihat. Kayak buat apa gitu, kayak ya males aja gitu. Jadi orang nggak usah Risiko tahu. tinggi ya kak? Iya gitu. Terus udah gitu kayak takut aja, kayak takut aja dibilang kalau trader kan dikira mau nawarin robot, mau nawarin ini gitu kan. Padahal kayak emang enggak, sebenarnya emang benar-benar trading sendiri aja gitu. Cuman karena orang tuh udah kayak ngecapnya itu kayak trading itu udah suatu hal yang kayak gak baik ya, karena ada kasus-kasusnya kayak kemarin, ya menyebabkan ya trader-trader itu juga makin males gitu loh, kayak ngapain lah, udah orang tahu ya udah gitu. Itu sih, jangan percaya flexing lah intinya, itu nggak ada yang benar. Oke kak. Nah kalau gitu kan tadi kita udah bahas soal gimana kita take profit, gimana kita dapat loss dan lain sebagainya kak. Terus udah tahu juga gimana untuk hindarin scam-scamnya. Nah mungkin ini salah satu menurut aku poin yang penting banget sebelum kita terjun di market apapun, yaitu risk ya kak. Kayak seberapa besar risk yang harus kita ukur untuk bisa masuk ke market kripto ini sendiri sih kak. Sebenarnya kenyataannya tuh risknya tuh sebesar apa gitu? Jadi kalau aku jujur-jujuran aja ya, risk untuk trading di cryptocurrency itu untuk semua trading sih. Misalnya kalau aku dulu kan tradingnya di forex sama di crypto kan, itu sama sih. Maksudnya itu kemungkinannya ya kita main itu udah secara probabilitas lah 90% orang loss. Kurang lebih 90% ya kak? Orang kalah, iya. 90% orang kalah gitu. Jadi kenapa aku bisa bilang 90% orang kalah? Karena banyak orang tuh masih buta tentang investasi, masih buta tentang apa itu dunia kripto, dunia cryptocurrency lah, maksudnya gitu. Yang merasa kayak kita itu tuh kalau taruh uang di kripto, kita beli koin, itu setiap bulan berbunga. Layaknya kita taruh duit di bank. Sebenarnya enggak, gitu loh. Dan ketika ternyata kita lihat orang banyak kan pakai duit panas jatuhnya jadinya, karena merasa uang isi money. Di dunia ini nggak ada isi money gitu. Maksudnya kayak even kayak crypto pun itu bukan isi money gitu. Itu pun kalau kita tekuni sebagai profesi, itu nggak isi money. Tingkat stresnya tinggi banget gitu. Karena main mental, terus kita mesti baca grafik, kita mesti lihat secara fundamental gimana, teknikal apa, kayak gitu, analisanya gimana ke depan. Untuk kita sampai bisa beli satu koin itu kita perlu analisa yang panjang gitu. Kalau kita benar-benar menekuni sebagai profesi ya, gitu. Jadi ya tadi aku bilang 90% itu orang kalah karena itu, karena nggak ngerti gitu itu apa, dan merasa kayak bakal untung-untung aja gitu. Ketika itu jadinya tiba-tiba grafiknya turun banget, anjlok, kaget, kok bisa duit gue hilang gitu. Maksudnya sedangkan gue masih punya banyak kebutuhan buat rumah gue gitu, misalnya buat bayar anak atau apa kayak gitu. Ya udahlah, mau gimana, nah ya udahlah gue cut loss aja daripada makin hilang kayak gitu. Itu Dan juga salah satu faktor. Dan penting juga ya kak untuk kita kalau misalnya kita sebelum trading ini untuk punya dana darurat ya kak. Mungkin itu akan jauh lebih baik dan lebih penting ya ketimbang untuk langsung terjun ke dunia market seperti ini, karena kita nggak tahu jelasnya gimana ya kak. Betul. Makanya kayak tadi aku bilang, berapa sih uang yang kamu kira-kira nih batasnya gitu lah untuk kita taruh untuk investasi ya gitu. Investasi entah itu apapun lah gitu. Yang kamu coba-coba atau kamu tekunin, itu 10-20% dari aset kita aja gitu. Jangan lebih dari itu kok pasti stres. Kamu taruh 50% aset kamu ke situ, uang kamu, harganya anjlok, apa kamu gak stres? Yang salahnya kalau kita main pakai uang panas ya Kak Feli ya, berarti kurang lebih ya. Iya betul, uang panas. Itu kesalahan yang paling besar ya Kak. Betul, itu pasti loss. Jadi itu sih paling. Jadi kalau orang bilang cryptocurrency itu bisa bikin kamu kaya, cryptocurrency itu isi money gitu. Lo kalau mau kaya main cryptocurrency, bohong. Aku bisa bilang itu bohong. Karena ya itu 90% itu orang kalah. 10% itu win. Kenapa 10% itu bisa win? Ya karena udah melalui proses kekalahan itu. Dulu ketika aku loss, aku juga yang ketika awal-awal aku
trading di kripto itu tuh aku juga nggak profit, loss aku lumayan gitu, stres gak stres. Cuman ketika aku loss itu, aku menjadikan itu sebagai belajar. Jadi ketika aku loss itu bagaikan aku sekolah, aku membayar uang sekolah aku sih ketika aku loss saat itu ya. Dan aku cari tahu kenapa sih aku bisa loss, misalnya karena grafiknya begini, karena ini begini. Maksudnya aku cari tahu gitu. Banyak kan orang itu ketika loss dia nggak mau cari tahu, maunya enaknya aja gitu, maunya asal pasang aja. Ya itu bisa dibilang kayak judi, jadinya asal pasang aja udah kayak gitu. Ya tapi kan kripto itu kan bukan judi sebenarnya. Kalau kita benar-benar kita tekunin ya, ini kan profesi, cara trading kita bisa baca grafiknya segala macam gitu. Ya kita harus cari tahu ketika kita loss itu, kita mesti cari tahu kenapa sih kita sampai loss, kenapa sih kita sampai stres gara-gara uang ini gitu. Ya itu kita harus cari tahu lah background. Ketika kamu udah bisa cari tahu itu, kamu bisa belajar dari situ, baru kamu bisa punya mental yang siap untuk trading gitu. Karena pasti pertama loss dulu, nggak mungkin profit. Itu ya Kak, berarti kenyataannya kalau kita udah sampai benar-benar terjun ke dunia market, nggak segampang yang kita lihat di sosial media dan lain sebagainya ya Kak ya? Iya, betul. Gitu. Kayak artis ngomong ini begini gitu kan. Ya iya dibayar. Influencer. Gitu. Karena kan banyak dari kayak koin-koin ini banyak apa ya? Bahkan itu maksudnya adalah ya itu masuk ke scam juga ya, kayak mungkin kita harus banyak lebih waspada lagi akan hal itu supaya nggak gampang termakan gitu ya Kak, dari mungkin segi advertising dan lain sebagainya ya Kak ya, tanpa analisa yang baik tentunya. Iya betul itu kalau bisa dibilang scam juga enggak sih, cuman maksudnya kalau scam itu kan udah sampai hilang tuh, udah sampai ini banget gitu kan. Tapi kalau lebih tepatnya kayak lebih ke arah ini sih, maksudnya kita jangan FOMO gitu. Dan lebih berhati-hati aja ya. Yes, betul. Harus hati-hati banget lah di sini karena kemungkinan besarnya kalah sih. Oke. Wah, ini aku pertama kali sih Kak untuk ngobrol sama orang tentang kripto yang benar-benar memberikan aku gambaran kalau emang nggak indah ya, nggak semuanya tuh indah gitu kalau kita terjun ke market ya. Karena biasanya mungkin yang aku banyak dengar juga akan tentang profitnya dan lain sebagainya ya Kak Feli ya. Dan ini sangat insightful banget. Terima kasih banyak Kak Feli. Mungkin untuk sesi tanya-tanya kita pada malam hari ini, aku kurang lebih pertanyaan yang aku kepo-kepoin udah sampai di situ aja. Tapi mungkin Kak Feli ada kesan-pesan nih Kak untuk teman-teman yang baru mau mulai trading dan masuk ke market? Kalau kesan-pesan aku sih ini, yang pasti yang pertama itu pakai uang dingin, yang kedua mental yang harus stabil, yang ketiga terus uang dingin itu apa? Uang dingin itu adalah uang yang benar-benar tuh uang yang kalau sampai amit-amit hilang ya udah gitu, bukan dari pinjaman online, bukannya kita minjem orang tua, bukannya dari uang pinjaman gitu. Kalau kita udah pinjaman mendingan gak usah buat trading lah, ini buat ya buat yang lain lah, buat apalah, ini kamu depositoin lah, maksudnya daripada kamu tradingin gitu. Terus dari situ itu kedua itu mental itu kamu harus stabil gitu kan. Gak usah sering-sering lah baca grafik, karena semakin kamu lihat itu grafik, mental kamu akan semakin terganggu gitu. Sama yang ketiga itu menurut aku sebaiknya kalau mental kamu emang benar-benar nggak siap untuk kehilangan uang, dan kamu tahu ini adalah suatu hal yang resikonya tinggi banget, jangan pernah memulai trading. Mendingan nggak usah mulai, karena pasti ya ujung-ujungnya nggak baik gitu sih. Oke Kak Feli. Sebelumnya terima kasih banyak ya Kak Feli karena udah mau sempetin waktunya dan juga kesempatan buat kita bisa ngobrol-ngobrol dan interview pada malam hari ini. Dan aku juga berharap untuk teman-teman yang nanti akan nonton episode ini, semoga hal-hal yang aku ngobrolin sama Kak Feli pada malam hari ini bisa bermanfaat dan juga membawa benefit yang baik untuk kalian ya teman-teman. Kak Feli, sekali lagi terima kasih banyak ya Kak atas waktu dan kesempatannya. Kita semoga bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan lainnya ya Kak. Terima kasih banyak Kak. Bye.